Roy Suryo kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Roy Suryo ditahan terkait kasus ujaran kebencian. Penyidik agar segera menahan dan menyita alat bukti dari tersangka Roy Suryo CS. Dan kali ini Roy CS diperiksa sebagai tersangka. Tentunya kalau kita berbicara status tersangka, maka kedepannya bisa terjadi proses penahanan. Nah, rekan-rekan setuju gak nih kalau penuding ijazah Pak Jokowi ini harus ditahan agar memang bisa setidaknya meredam dari gejolak isu ijazah tersebut. Lalu, kalau kita perhatikan, kini Polri benar-benar memberikan manuver yang sangat-sangat tegas dan menunjukkan kredibilitas serta sikap independen yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan Polri dalam gelar perkara khusus benar-benar memberikan sebuah bukti yang sangat-sangat telak bagi kita semua, namun seolah menjadi pukulan telak bagi Roy CS. Kemudian kalau kita berbicara status tersangka, kemudian ada kedepannya mungkin proses penahanan, ini benar-benar menjadi proses yang sangat-sangat alot dan dramatis sekali rekan-rekan. Saya dijadikan oleh netizen 3 termul. Saya menjelaskan di sini, saya bukan termul. Saya adalah kuasa hukum Bang Egy, bertindak untuk kepentingan klien saya. Terus, apapun yang menjadi statement saya tentang gelar perkara, itu benar adanya. Kalau boleh tahu, dasarnya saya dibilang termul, 3 termul ya. Saya adalah kuasa hukumnya Rasman. Saya adalah orangnya Bang Rasman. Saya bekerja dengan Bang Rasman. Maka saya adalah termul. Jangan. Saya adalah berteman dengan Firdaus. Saya bersama menjadi kuasa hukum Bang Rasman dengan Firdaus. Ingat ya, berdosa kalian kalau kalian menuding-nuding saya yang tidak pantas dan tidak pasti dan tidak ada kebenarannya. Saya benar menganggap Bang Rasman adalah saudara saya secara kesukuan, dan Bang Rasman ini yang mengenalkan saya dengan Bang Egy. Ketika saya menjadi kuasa hukum Bang Egy di Saracen. Ya, Sarasehan namanya ya. Nah, saya tahu bagaimana Bang Rasman. Apa tentang Bang Rasman saya tahu. Kedekatan saya dengan Bang Rasman seperti itu karena udah anggap keluarga, dengan keluarganya juga ya, dengan anak-anaknya yang baik-baik, yang manis-manis, cantik-cantik, dengan keluarga Bang Egy juga. Antara Bang Egy, Bang Rasman ini, karena Bang Rasman ini juga adalah lahir dari kantornya Bang Egy. Ya. Saya juga kedekatan dengan Bang Egy secara orang yang pernah di kantor Bang Egy juga. Saya juga pernah dikasih berkantor di tempat Bang Rasman. Nah, saya orangnya bukan siapa-siapa, tapi jika saya diberi kepercayaan, saya orangnya tulus dan setia berteman. Ketika saya menjadi kuasa hukum Bang Rasman, karena Bang Rasman sekarang menjadi termul yang membuat grup sendiri, mungkin ada kepentingan tersendiri bagi dia. Jangan disangkut pautkan dengan saya. Demikian juga Firdaus, dia mungkin ada kepentingan tersendiri, makanya dia siap menjadi ketua apa untuk membela Pak Jokowi atau Gibran, itu hak mereka. Tapi bukan ada urusan dengan saya. Intinya lagunya sama. Saya pertanyaannya gampang, Anda ribet banget orangnya. Lo enggak? Anda dengar nggak lagu itu dari awal sampai akhir? Dengar nggak lagunya sampai utuh? Ada nggak yang dinyanyikan di istana itu kata-kata yang Anda sebut? Lah, lagu itu nggak, Anda saya dengar tahu. Lah, bukan kan yang Anda lihat tahu, itu. Betul. lagu itu dengan yang dinyanyikan di istana. Justru karena ada saya apa tahu nggak? lagu itu. Bukan yang di istana diputar. Anda dengar nggak? Intinya lagunya sama. Saya pertanyaannya gampang, Anda ribet banget orangnya. Lo enggak? Anda dengar nggak lagu itu dari awal sampai akhir? Bapak-bapak, kita kasih juga lirik tahu deh, lah. coba kita Bukan, kasih lirik. liriknya. Makanya. Liriknya Jangan dulu. yang di Lirik, situ. coba, lirik. Itu beda. Liriknya jelas kan? Beda, Pak. Kau juga Liriknya sama jelas. aja. Bang Deddy ya, potongannya beda. Lagu yang dinyanyikan Iya. di istana itu sudah disensor, diperbaikin, disensor. Pak. Jadi makanya kalau nggak dengar, tapi udah komen sampai ke ujung dunia gitu loh. Bukan enggak komen. Intinya adalah itu tidak tepat. Itu tidak Terserah. tepat. Anda tadi kan ada ngomong goblok. Loh, lah, iya, ada. memang
Yang mana? Di liriknya Makanya ada, saya tapi pada tanya. saat itu Makanya ada. ada Kalau lirik. juga sama aja. Kan kita Kamu denger nggak? konfirmasi, Bang. Kita dengar, Bang. Nah, Nah, tidak itu ada kata-kata yang dia bilang itu. Tidak Saya ada kata-kata pastikan. yang Mas Roy bilang tadi. Coba puter sampai habis. Untung tidak ada. Sampai habis. Untung tidak ada. Ya, Artinya, ya sudah, ya gitu. udah tuh. Lagu itu esensinya, nari-narinya, goyangnya. Waktu nonton Mau itu, nari, mau joget, rakyat bergembira, kemerdekaan, masa Anda salah? Sedangkan kita rakyatnya merayakan bergembiranya perayaan, betul. bos. Rakyatnya Kampung-kampung bergembira betul. mukul-mukul bantal. Saya ada di Sekarang kampung. rakyat Saya bisa ada kampung di lah itu. istana, Iya. berjoget, bangga dong. Karena Mendekatkan diri kesakralannya sama tidak elit dan hilang. juga masyarakat. Nggak hilang Sakral, sakralnya. dengar dulu. Ini nggak pernah. Kesakralannya tidak hilang. Detik-detik Hilang. proklamasi, Hilang. pengibaran semua udah selesai, Pak. Tinggal pestanya saya rakyat. sampaikan objektifnya. Tinggal, saya juga objektif. ketika Apakah apa, selama membawa pengibaran itu- bendera, detik-detik proklamasi ada hal yang aneh nggak? Ya kalau kecelakaan itu sih mungkin saja. Nggak, ntar dulu saya tanya. Ada. Anda nonton Kemarin nggak? ada yang aneh nggak, Mas Anda Roy? nonton nggak? Kalau dari awal sampai akhir? aneh sih enggak, tapi kecelakaan Oh, itu ya kecelakaan sudah. itu kecelakaan. Jadi tidak selesai karena masih ada keinginan-keinginan untuk memperpanjang proses itu. Jadi sebenarnya kan ini kasus bisa cepat selesai tuh. Kepolisian segera memproses, mau Mas Roy yang diadili maupun ijazahnya yang diadili. Ya. Itu soal kemauan Yang saja. memperpanjang Mas Roy atau lawannya? Nah, Ya bisa saya kira Mas Roy pasti pengen cepat selesai kalau Mas Roy gitu. Karena kita ngelihat dua kasus sebelumnya itu kan cepet banget tuh. ya. Iya kan? Bambang Tri dan Kemudian Bambang Tri sama Gus Nur. Itu cepat sekali. Tapi kalau ini kok enggak gitu. Karena apa? Karena sudah mengarah pada substansi. Tapi Mas Roy tadi dengan wayangnya, saya kira Mas Roy harus belajar lebih dalam lagi. Siap. Kenapa? Karena wayangnya dilambangkan Petro tadi nggak cocok. Saya harus menyebutkan, ketika setahu saya ketika Pak Jokowi menjadi presiden, maka beliau menggunakan lambang wayang sebagai call sign-nya, namanya Kresna. Ya, Kresna. Dan kemudian itu menjadi call sign-nya Pak Jokowi, dan Pak Jokowi sangat mengagumi Kresna, sehingga pada tanggal 2 Agustus 2019, Pak Jokowi ketika masuk pada periode kedua, menggelar wayang kulit di istana, judulnya Kresno Jumeneng Ratu. Ya. Dan itu sangat simbolik buat mereka yang belajar Jawa. Oke, baik. Kalau Mas Dulu kan musimnya kalau ada pindahan-pindahan pedagang itu pasti konflik. Pak Jokowi bisa meredam konflik itu dengan cara yang sangat persuasif, sangat manusiawi, kira-kira itulah. Bahkan katanya dia datang ke pasar pakai becak ya? Iya, ngajak makan perlahan-lahan dari 5 orang, 20 orang, 50 orang, 100 orang pedagang bisa diajak makan bareng. Iya. Sehingga ketika pada saatnya, setelah pertemuan beberapa kali, Pak Jokowi menyampaikan usul itu. Dan semua itu bisa santai menerima keinginan pemimpinnya. Dan itu sesuatu persuasi yang sangat keren. Di situ saya kenal Pak Jokowi. Nah, waktu itu saya juga tanya sama event organizer yang mengundang saya. Duh, ini kok jadi saya? Kenapa? Saya dapat bocoran dari kawan IO ini. Rupanya ada proyek baru, dia langsung gas. Gak ada istilah besok aja atau nanti dulu. Semua orang di sekitarnya bisa kaget sama kecepatannya. Tapi jangan salah, cepat bukan berarti asal. Dia teliti, semua angka dicek, semua laporan dibaca, semua tim dia pantau sendiri. Makanya, meskipun muda, kualitas keputusan Gibran nggak kalah sama orang-orang senior yang udah puluhan tahun di dunia politik. Sekarang, bayangin orang yang gampang baper. Satu kritik kecil aja, langsung muter-muter di kepala, mikirin siapa nyindir dia, siapa nyebar gosip. Konsekuensinya, keputusan yang diambil bisa salah, karena penuh emosi. Nah, itu nggak berlaku buat Gibran. Dia belajar dari pengalaman. Politik itu keras, kritik itu pasti datang. Jadi ya, santai aja. Ketenangan dia itu bukan cuma soal mental, tapi soal strategi. Kalau musuh politik lagi ribut, soal isu nggak jelas, Gibran tetap dingin. Analisis fakta, cek data, ambil keputusan. Simple. Contohnya ketika dia diminta langsung oleh Presiden Prabowo mendampingi dalam Pilpres. Situasinya bisa bikin banyak orang grogi. Sorotan media, isu miring, tekanan publik. Tapi Gibran, tenang aja. Dia lihat tujuan, fokus ke strategi dan eksekusi. Hasilnya, mereka menang. Terbukti ketenangan itu bukan cuma gaya-gayaan. Itu modal utama buat pemimpin yang nggak gampang terbawa perasaan. Nah, orang-orang biasanya heran, kenapa Gibran nggak gampang baper? Ada psikologinya juga. Dia sadar kalau tiap kritik di bawah hati, energi habis buat urusan nggak penting.
Padahal energi itu bisa dipakai buat kerja nyata. Jadi dia pakai pendekatan apa adanya. Ada kritik, terima, pelajari, terus jalan. Nggak usah drama, nggak usah lebay. Gaya ini bikin orang di sekitarnya juga belajar bahwa politik itu bukan panggung sandiwara, tapi arena aksi nyata. Satu hal yang bikin Gibran unik, dia nggak terlalu protokoler. Maksudnya, nggak selalu harus formal, nggak selalu harus ikut semua aturan kaku yang bikin orang lain ribet. Tapi bukan berarti asal-asalan. Dia paham tata krama, tapi dia lebih fokus ke substansi. Ketika pertemuan penting berlangsung, dia langsung ke inti, langsung ke hasil. Orang yang terbiasa baper pasti bakal kesel lihat ini, karena mereka masih mikirin gimana cara kelihatan keren di mata orang lain. Gibran fokus ke outcome. Dan percaya deh, ini nggak cuma soal gaya. Ada konsekuensi nyata dari nggak baper. Keputusan jadi cepat, tepat, dan nggak terbawa opini publik yang nggak penting. Saat semua orang ribut soal isu minor, Gibran sudah bergerak menyelesaikan masalah besar. Misalnya proyek pembangunan kota, program ekonomi, atau regulasi bisnis. Semua dia monitor sendiri, dan semua dieksekusi tanpa drama. Orang lain mungkin masih debat di media sosial, Gibran udah tanda tangani kontrak, cek laporan, dan pastikan timnya jalan di jalur yang benar. Ini juga bikin dia dihormati banyak orang, termasuk yang awalnya skeptis. Bahkan kritik keras sekalipun, kalau mereka lihat Gibran kerja dan hasilnya nyata, lama-lama mereka harus ngaku. Gibran nggak bikin sensasi, tapi hasilnya sensasional. Ini bedanya sama politisi yang baper. Mereka drama di depan kamera, tapi hasil biasanya setengah-setengah. Kalau mau digambarkan dengan analogi gampang, Gibran itu kayak mesin cepat tapi presisi. Orang yang baper itu kayak motor mogok tiap kali hujan, lambat, susah jalan, gampang error. Jadi jelas siapa yang lebih efisien dalam politik. Dan percayalah, efisiensi itu modal besar buat pemimpin masa depan. Penutupnya, karakter Gibran yang tidak baper bukan cuma soal psikologi pribadi, itu soal kepemimpinan. Pemimpin yang gampang tersinggung, cuma buang energi, nggak bisa fokus sama masalah negara yang sesungguhnya. Gibran, dengan ketenangan dan fokusnya, menunjukkan bahwa pemimpin muda itu bisa beda. Cepat, tepat, dan nggak drama. Bukan sekadar janji, tapi hasil nyata. Dan ini baru bagian awal dari perjalanan dia. Dari isu hingga keterpilihan. Gibran tetap tenang, anak haram konstitusi, bisnis bangkrut, Gibran tetap santai dan fokus. Itu bukan sekadar headline berita yang dilepas di media. Itu realitas sehari-hari yang harus ditelan oleh setiap figur publik. Dan Gibran, dia cuma senyum tipis, geleng kepala, dan lanjut kerja. Ya karena dia ngerti satu hal. Politik Indonesia itu surga buat drama, tapi neraka buat yang gampang baper. Sejak awal pencalonannya, isu kontroversial datang dari segala arah. Mulai dari tudingan anak haram konstitusi, sampai gosip soal bisnisnya yang bangkrut. Kalau orang biasa yang gampang baper, satu gosip aja bisa bikin stres, sampai muncul drama pribadi di media sosial, sampai ribut sama staf sendiri. Tapi Gibran, santai aja, dia nggak pernah tergoda buat jawab pakai emosi, apalagi nyerang balik. Coba bayangin momen itu. Media tanya, Pak, isu bisnis Bapak bangkrut itu bener nggak? Orang yang gampang baper pasti langsung defensif, emosinya kemana-mana, bisa sampai lemparin tudingan balik ke wartawan. Gibran, jawabannya simpel tapi mematikan. Usaha saya tetap berjalan, fokus ke apa yang bisa diperbaiki dan dikembangkan. Kalau ada yang enggak suka, ya jangan pilih kami. Boom, jawaban tegas, rasional, dan tanpa drama. Orang yang tadinya niat bikin ribut, langsung nyengir kecut, karena nggak bisa dimancing. Fenomena ini bikin kita sadar, ketenangan menghadapi isu kontroversial itu nggak cuma soal kepribadian. Itu soal strategi politik dan profesionalisme. Bayangin kalau Gibran gampang baper, satu isu kecil, seluruh tim bakal panik, strategi bisa berantakan, dan publik bakal lihat dia lemah. Tapi kenyataannya, dia tenang, fokus. Dan hasilnya, terbukti lebih dari 50% rakyat Indonesia memberikan kepercayaan pada pasangan Prabowo Gibran. Bayangin, meski dihujat habis-habisan, suara mereka tetap mayoritas. Ini juga soal psikologi pemimpin. Orang yang gampang baper biasanya punya ego besar, tapi kontrol emosinya kecil. Setiap kritik langsung marah, langsung defensif. Akibatnya, keputusan besar jadi terganggu karena dibayang-bayangi perasaan pribadi.
Gibran beda. Ego ada tapi dikontrol. Kritik ada tapi dianalisis. Fokus tetap ke tujuan, memimpin dengan hasil nyata. Makanya kritik atau gosip bukan ancaman buat dia. Cuma gangguan minor yang bisa diabaikan. Dan lucunya, para pembenci pun nggak habis akal. Mereka berusaha bikin skandal kecil. Misalnya bilang, Gibran cuma anaknya orang kaya, dapat jabatan karena koneksi. Atau bisnisnya tutup semua, nggak ngerti ekonomi. Tapi Gibran tetap cool. Dia jawab satu kali, cukup logis, tanpa lebay, tanpa serang balik. Jawaban itu bukan sekadar basa-basi, tapi senjata psikologis yang bikin lawan politik ngos-ngosan. Mereka capek karena nggak bisa memancing drama. Ada satu cerita klasik yang harus dicatat. Saat debat publik, lawan politiknya mencoba menyorot kegagalan bisnis Gibran. Semua orang nunggu ledakan emosi. Ternyata Gibran cuma jawab, kalau fokus kita ke masa depan, kritik masa lalu nggak akan bantu rakyat. Mic drop. Semua yang niat bikin ribut jadi diam. Ini tipe jawaban yang bikin orang sadar. Gibran nggak baper, dia leader sejati. Selain itu, ada juga momen ketika isu pribadi dilempar ke publik, misalnya soal kehidupan keluarga atau keputusan orang tua. Banyak politisi muda bakal stres, bikin klarifikasi panjang lebar, bahkan nangis di depan kamera. Tapi Gibran, dia nggak buang energi, fokus tetap ke kerja. Fakta berbicara, hasil berbicara, bukan drama. Dan di tengah semua itu ada Marwarar Sirait atau ARA yang sempat berada di PDI Perjuangan sebelum pindah ke pemerintahan Prabowo Gibran. ARA menegaskan apa yang banyak orang lihat tapi jarang diakui. Gibran itu keras, teliti, apa adanya, cepat dalam mengambil keputusan dan berkualitas. Kalau nggak cerdas dan berkualitas, nggak mungkin Presiden Prabowo sampai 5 kali minta Gibran mendampingi beliau, kata ARA. Pernyataan ini menegaskan satu hal. Ketenangan Gibran bukan kebetulan, tapi kombinasi dari karakter, kecerdasan, dan pengalaman. Sekarang, mari kita bandingkan sama politisi yang gampang baper. Bayangin, satu kritik aja bikin mereka panas, rebutan di media sosial, sampai lupa tujuan utama. Rakyat. Nah Gibran, fokus sama rakyat, fokus sama hasil. Ini membuat dia bukan cuma tahan banting di dunia politik, tapi juga jadi role model bagi generasi pemimpin muda. Nah, berbicara penahanan, rekan-rekan, dilansir dari Sindonews bahwasanya Sekjen Pradi Bersatu Bapak Ade Darmawan mengaku bahwasanya dirinya yang paling menginginkan penahanan terhadap Roy tersebut yang terkait dengan skandal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi tersebut. Nah, saya rasa ini adalah keresahan dari kita semua yang memang menginginkan bahwasanya ada status yang jelas apakah ditahan atau tidak, rekan-rekan. Maka dari itu, seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam proses penahanan tersebut bahwa Roy CS sampai saat ini belum ditahan, rekan-rekan. Kenapa? Ya karena itu adalah kewenangan dari penyidik. Namun tentunya kalau kita berbicara bagaimana kasus tudingan ijazah palsu tersebut berjalan, bagaimana prosesnya berlangsung, saya katakan dari awal bahwasanya ini benar-benar sangat alot dan dramatis. Namun kita juga patut apresiasi pihak penyidik yang memang telah memberikan bukti yang sangat luar biasa bagi kita semua bagaimana ijazah Pak Jokowi langsung ditunjukkan dalam gelar perkara khusus. Nah, saya rasa kalau kita jeli melihat informasi tersebut, ini bisa meredam dari gejolak isu ijazah tersebut. Karena permintaan dari pihak Bapak Roy CS ini kan ingin menunjukkan ataupun ditunjukkan saja ijazahnya, termasuk netizen juga yang sebagian memang ada yang berkata seperti itu. Nah, sekarang ijazah tersebut sudah ditunjukkan, rekan-rekan. Maka dari itu ini seolah tadi saya katakan seolah memberikan pukulan telak bagi Roy CS. Kenapa? Karena rekan-rekan ketika mereka berkoar-koar soal tunjukkan ijazah dan sekarang sudah ditunjukkan ijazah tersebut. Kenapa kok seolah-olah ini pukulan telak? Karena usai gelar perkara khusus, faktanya mereka tetap menjadi tersangka, rekan-rekan. Nah, kalau menurut Anda bagaimana melihat situasi ini? Apakah layak harus ditahan atau justru tunggu dulu, men? Ini penyidik masih melakukan tugas yang lainnya. Ayo deh kita berdiskusi di kolom komentar.